Halo teman-teman semua, apa kabar? Bersama saya, Panji Setia Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan bisnis franchise Indomaret Adiaksa di kota Banjarmasin. Mulai dari bisnis model kanvas sampai dengan permodelan dan keuntungan yang dihasilkan. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya sampai akhir. Oke teman-teman, kita langsung saja ke bisnis model kanvas Indomaret franchise Adiaksa di kota Banjarmasin ya teman-teman. Yang pertama ada customer segment, atau menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Dalam bisnis franchise Indomaret kami, jelas saja semua jenis kalangan masyarakat menjadi target pemasaran kami, mulai dari kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Yang kedua ada customer relationship atau manfaat yang diharapkan dan diinginkan pelanggan dari bisnis Indomaret franchise kami. Di sini kami memberikan promo-promo menarik setiap ada event tertentu seperti hari-hari besar keagamaan maupun event hari libur nasional. Kami juga konsisten memberikan struk kepada pelanggan agar pelanggan menjadi mengetahui detail pembelian mereka agar menghindari kecurangan. Lalu memberikan pelayanan yang ramah agar pelanggan nyaman dan kembali lagi di lain kesempatan. Selanjutnya ada value proposition atau keuntungan yang bisa kami berikan kepada pelanggan, yaitu gerai kami higienis sehingga membuat pelanggan nyaman berbelanja dan tidak risih. Lalu gerai kami modern, dapat menggunakan berbagai macam metode pembayaran sehingga fleksibel. Produk kami yang lengkap dan ede yang panjang merupakan aset yang bagus karena pelanggan bisa membeli apa saja di satu tempat. Lalu mempunyai lahan parkir yang cukup luas dan aman. Selanjutnya ada channel atau media pemasaran kami, diantaranya media sosial seperti Instagram atau web. Lalu ada banner dan brosur. Selanjutnya ada revenue stream, sumber pendapatan atau produk-produk yang kami unggulkan, diantaranya produk rokok, produk roti, produk ice cream, produk beku seperti daging, nugget dan sosis. Lalu ada produk minuman, produk kesehatan dan kosmetik, dan berbagai produk kebutuhan pokok lainnya seperti beras, minyak, dan gula. Oke, yang selanjutnya ada key activities, yaitu menerima barang dari DC, lalu menyimpan barang di gudang dengan stok yang pas, lalu mendisplay produk pada rak jual. Selanjutnya membersihkan area kerja setiap hari agar tetap terjaga kebersihannya dan kerapihannya, melayani setiap pembelian dengan benar sesuai dengan SOP, lalu melaporkan hasil pekerjaan setiap harinya atau dengan kalkulasi keuangan. Oke, selanjutnya ada key partner. Gerai kami bekerja sama dengan beberapa pihak untuk kelancaran bisnis kami, diantaranya dengan pihak bank, yaitu untuk beberapa metode pembayaran dan ATM. Lalu bekerja sama dengan distribution center sebagai penyuplai produk. Selanjutnya kami bekerja sama juga dengan manajemen Indomaret Pusat sebagai pengatur harga dan peraturan. Selanjutnya ada research atau sumber daya. Lahan dan bangunan yang cukup luas merupakan sumber daya kami. Lalu izin dari pejabat setempat. CCTV juga merupakan sumber daya kami, peralatan kasir, rak dan gudang penyimpanan, serta karyawan yang kompeten di bidangnya masing-masing merupakan sumber daya dari Indomaret franchise kami. Selanjutnya nomor 9 ada cost structure atau struktur pembayaran, struktur biaya, yaitu biaya bulanan yang kami bayar setiap bulannya, yaitu rutin biaya listrik dan internet, lalu ada biaya sewa bangunan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu marketing mix. Yang pertama ada produk. Nah, jenis produk yang ditawarkan di Indomaret kami beraneka ragam, mulai jenis produk merek lokal maupun non lokal sampai produk sendiri.
produk yang lengkap dan tersedia banyak. Penempatan produknya pun sangat rapih di rak dan dengan pengkategorian masing-masing produk, sehingga tidak membuat bingung konsumen yang datang ke gerai kami. Selanjutnya ada price atau harga. Indomaret sudah menetapkan harga dari pusat. Kami selalu mengupdate harga setiap hari. Karyawan yang bekerja pun harus mengganti harga yang terpasang di rak. Harga yang menarik minat konsumen untuk membeli barang lebih banyak selalu menjadi cara bisnis retail kami dalam membujuk konsumen. Kami menawarkan bonus diskon atau bonus barang lain jika membeli barang seharga 50.000 ke atas. Selain itu, kami juga menawarkan harga produk lebih murah dengan embel-embel beli satu gratis satu atau tebus murah. Kami juga menawarkan hadiah voucher belanja ataupun souvenir gelas, piring, tas, dan sejenisnya. Kami juga menyediakan kartu member untuk memperoleh potongan-potongan harga jika sudah banyak membeli produk dari gerai kami. Oke, yang selanjutnya ada place atau lokasi. Kami mendirikan gerai di lokasi yang strategis, dekat dengan pusat keramaian, perumahan warga, pasar, dan jalan raya. Strategi lokasi yang dipilih ini bertujuan memudahkan konsumen untuk meraihnya, sehingga berbelanja di Indomaret dinilai efisien. Bahkan bagi para konsumen yang sedang melakukan perjalanan, dapat dengan mudah membeli minuman dan beristirahat di gerai kami. Selanjutnya ada servis atau pelayanan. Pelayanan di Indomaret kami menunjukkan keramahan dan kenyamanannya. Karyawan akan menyapa setiap konsumen yang masuk dengan ucapan "Selamat datang, selamat berbelanja di Indomaret. Ada yang bisa kami bantu?" Lalu setiap konsumen kebingungan, dengan sigap karyawan kami akan membantu mencarikan kebutuhan yang diinginkan konsumen. Selanjutnya, setiap transaksi kembalian sisanya senilai 500, 200, atau 300, karyawan akan menawarkan kepada konsumen apakah bersedia menggunakannya untuk berdonasi. Pelayanan ini adalah kunci memikat konsumen agar mau kembali mengunjungi gerai kami di lain kesempatan. Terima kasih, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya adalah SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Investasi franchise Indomaret yang ditawarkan sangat kompetitif. Bila dibandingkan dengan kompetitor, Indomaret berkisar antara 300 juta sampai dengan 350 juta. Sedangkan kompetitor berkisar antara 300 juta sampai dengan 400 juta. Kemudian, penempatan lokasi pabrik dan head office di berbagai wilayah yang sudah cukup strategis. Tingkat upah karyawan yang lebih rendah berkisar antara Rp600.000 per bulan, sehingga mampu menekan biaya operasional serendah mungkin. Indomaret adalah salah satu franchise yang bergerak di bidang retail yang siap go internasional. Indomaret mampu menjual barang eceran dengan harga lebih murah, karena Indomaret mengambil pasokan barang dari salah satu distributor terbesar produk kebutuhan sehari-hari, yaitu Indomarko. Indomaret merupakan pelopor waralaba bidang retail di Indonesia. Indomaret sudah mewaralabakan sejak tahun 1997. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Franchise fee yang ditawarkan relatif tinggi. Franchise fee yang ditawarkan Indomaret yaitu Rp75 juta per tahun, sedangkan kompetitor menawarkan Rp45 juta per 5 tahun. Kemudian, berbagai daerah yang masih kurang mengenal Indomaret karena kurangnya promosi. Break even points yang ditawarkan Indomaret 4 tahun, sedangkan kompetitor antara 3 sampai 4 tahun. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Masih terdapat beberapa daerah yang potensial, namun belum dimasuki oleh Indomaret. Dengan waralaba Indomaret dapat dengan mudah melakukan eksploitasi ke daerah-daerah yang potensial tersebut. Kemudian, dengan adanya perdagangan bebas, maka peluang mengembangkan franchise akan semakin besar. Perlunya promosi yang lebih gencar agar franchise Indomaret lebih dikenal dan laku di pasaran. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Adanya franchise lain yang terus mengikuti langkah Indomaret dalam mencari franchise, yaitu kompetitor seperti Alfamart.
adanya kemungkinan beberapa gerai milik franchise yang dapat menurunkan reputasi nama franchise akibat kegagalan memenuhi baku standar tertentu yang kemudian melakukan komplain. Adanya tindakan peniruan terhadap keunikan yang dimiliki franchiser yang kemudian dapat menjadi franchiser itu sendiri. Selanjutnya adalah pembahasan tentang segmentasi targeting positioning atau yang biasa kita singkat STP. Faktor pemasaran di Indomaret cabang Adiaksa Kota Banjarmasin menggunakan bauran pemasaran atau yang biasa disebut marketing mix. Yang pertama adalah price atau harga. Kebijakan harga yang berlaku di setiap Indomaret adalah harga item dengan memperhatikan harga jual impas dan permintaan. Adapun strategi penerapan harga yang digunakan oleh Indomaret adalah dengan melakukan promo harga melalui media cetak dan elektronik yang meliputi harga kompetitif dan diskon. Yang kedua adalah promotion atau promosi. Adapun kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan adalah dalam bentuk personal selling dan sales promotion. Personal selling yang dimaksud yaitu perusahaan menawarkan produk barang-barang yang dijual dengan cara personal atau lisan kepada konsumen yang datang ke perusahaan dalam bentuk percakapan secara tatap muka. Sedangkan sales promotion yang dimaksud di sini adalah bentuk promosi yang ditawarkan dengan cara memberikan potongan harga kepada konsumen. Yang ketiga adalah place atau tempat. Lokasi Indomaret cabang Adiaksa Kota Banjarmasin bisa dikatakan sangat strategis lokasinya. Mudah dijangkau dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, sehingga perusahaan mudah menyalurkan produk ke konsumen. 4. Human resource atau sumber daya manusia. Tingkat pendidikan tersebut berpengaruh terhadap perusahaan yang mengakibatkan adanya dampak negatif dan positif. Merupakan dampak positif adalah di Indomaret cabang Adiaksa Kota Banjarmasin adanya karyawan yang sudah ahli pada bidang pekerjaannya dan mempunyai kerjasama yang baik, sehingga pelayanan yang dilakukan karyawan membuat konsumen nyaman. Sedangkan merupakan dampak negatif bagi perusahaan yaitu membutuhkan waktu untuk melatih karyawan baru dikarenakan tidak semua karyawan yang masuk ke perusahaan Indomaret cabang Adiaksa Kota Banjarmasin sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dan memiliki keahlian di bidang tersebut. Yang kelima adalah physical evidence atau lingkungan fisik. Lokasi Indomaret cabang Adiaksa Kota Banjarmasin di Jalan Adiaksa nomor 36. Di sekitar tempat bisnis tersebut terdapat banyak warung-warung makan yang dapat mendukung bisnis Indomaret cabang Adiaksa Kota Banjarmasin, di mana lokasi tersebut berdekatan dengan kampus dan sudah banyak diketahui oleh orang-orang, sehingga konsumen mudah dalam mencari lokasi tersebut. Yang keenam adalah proses. Berkaitan dengan proses jual beli di Indomaret cabang Adiaksa Kota Banjarmasin, di mana perusahaan melakukan jual beli dengan secara langsung antara konsumen dengan karyawan. Di Indomaret. Oke, lanjut ya guys. Kita bahas tentang Red Ocean, Blue Ocean strategi dalam bisnis waralaba atau franchise Indomaret. Yang pertama itu Red Ocean dulu deh. Persaingan bisnis franchise Indomaret dengan gerai asli Indomaret itu sendiri, franchise Indomaret dengan Alfamart, Indomart, Circle K, mungkin Family Mart dan lain-lain deh. Itu adalah contoh dari Red Ocean. Kami itu bersaing di pasar yang sama dengan modal bisnis yang sama guys, yaitu retail yang ketat, sehingga menjadikan kami terus memberikan inovasi kepada pelanggan, baik dari pelayanan maupun produk yang kami tawarkan. Dan karena kesamaan ini mengakibatkan adanya persaingan yang semakin padat, ada yang semakin berkembang, ada juga yang semakin melemah gitu guys. Terus yang kedua itu tentang Blue Ocean itu sendiri. Blue Ocean strategi yang kami ambil dalam bisnis ini yaitu
ketika awal berdirinya Indomaret yang merupakan sebuah inovasi fantastis di mana kita mampu menciptakan suasana pasar baru dengan adanya mini outlet dalam pasar modern yang sebelumnya itu hanya dikuasai oleh pasar-pasar tradisional, guys. Kami muncul sebagai inovasi baru dengan menggebrak sampai pelosok negeri. Hampir semua daerah di Indonesia itu sekarang sudah ada gerai Indomaret, baik itu secara franchise maupun gerai asli dari Indomaret itu sendiri. Dengan adanya inovasi yang menciptakan pasar modern ini, masyarakat jauh lebih mudah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, guys. Bahkan bisa kita lihat keberadaan Indomaret di tanah air ini menjadi gerai paling banyak bersama dengan pesaing ketatnya, yaitu Alfamart. Ini mengalahkan pasar-pasar lain, baik itu modern maupun tradisional, atau juga mungkin swalayan atau mall gitu. Itu jauh lebih banyak Indomaret dan juga Alfamart tentunya sebagai pesaing ketat di sana. Oke guys, langsung aja kita lanjutkan pembahasannya ya. Di sini nama saya Dimas Agung Prayoga. Saya akan menjelaskan tentang analisa pastel, tentang Red Ocean, tentang Blue Ocean dalam sebuah bisnis franchise Indomaret. Yang pertama itu tentang analisa pastel. Pastel itu sendiri terdiri dari 6 huruf yang mewakili T-nya itu politik, E-nya itu ekonomi, S-nya itu sosial, T-nya itu teknologi, E-nya lagi itu environment atau lingkungan, dan L-nya itu adalah legal atau aturan hukum. Oke, yang pertama itu tentang politik ya. Bagaimana sih peran politik itu dalam usaha bisnis franchise Indomaret? Jadi gini guys, karena usaha ini itu sangat menguntungkan, sangat menarik dari para pengusaha kecil maupun para pengusaha lokal. Jadi pemerintah itu ikut campur dalam suatu bisnis franchise tersebut. Salah satunya pemerintah itu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, dan juga peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba juga. Waralaba itu adalah nama lain dari franchise guys. Perhatian pemerintah terhadap pelaku ekonomi dilakukan melalui campur tangan pemerintah di bidang regulasi, yaitu dalam hal membuat aturan main yang terangkum dalam peraturan perundang-undangan sebagai kodifikasi hukum. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan untuk membantu pelaku ekonomi tersebut, baik secara mikro maupun secara makro. Jika secara mikronya itu ada contohnya itu pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada para pelaku ekonomi agar mampu meningkatkan usahanya. Salah satu wujud pemerintah yaitu melalui rancangan program kemitraan. Lalu yang kedua, ekonomi. Ekonomi itu sendiri, usaha franchise Indomaret tidak hanya membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun membantu pemerintah dalam keuangan negara, tetapi juga membantu mengurangi pengangguran. Bisnis franchise mempunyai prospek bisnis bagi pengusaha yang berskala kecil sampai menengah yang didominasi oleh rakyat pada umumnya. Hal ini karena bisnis franchise sudah terbukti dalam meningkatkan akses pasar, mensinergikan perkembangan pengusaha besar melalui kemitraan, serta mempercepat mengatasi persoalan kesenjangan kesempatan berusaha antara golongan ekonomi kuat yang sudah mempunyai jejaring dengan golongan ekonomi yang lemah. Franchise berbentuk mini outlet seperti Indomaret, Alfamart, Yomart, dan sebagainya banyak menyebar ke pelosok kampung dan pemukiman padat penduduk. Lalu yang nomor ketiga itu sosial ya. Usaha franchise Indomaret berperan banyak hal dalam segi sosial masyarakat. Salah satunya membantu membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Tentu kan guys, membantu masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya usaha franchise tersebut.
diharapkan perputaran ekonomi warga pun semakin cepat, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi prioritasnya. Terus lanjut yang keempat itu teknologi tech. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi itu pasti sangat dimanfaatkan, sangat penting, sangat berpengaruh gitu. Apalagi untuk perdagangan secara elektronik. Salah satu contohnya yang bisa kita lihat di Indomaret itu, kita bisa melakukan pembayaran secara elektronik, bisa bayar listrik, bayar TV berlangganan, internet, pembayaran pajak online, dan sebagainya. Itu tidak terlepas dari peran teknologi gitu. Bisnis franchise Indomaret sendiri menggunakan IT untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan juga. Terdapat sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, bisa melalui itu CCTV, sehingga terdapat data kronologis jika suatu waktu dibutuhkan. Terus legal atau aturan hukum. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaturan hukum positif mengenai bisnis waralaba atau franchise di Indonesia hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Disebutkan dalam pasal 1/1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang lebih terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan digunakan oleh pihak lain. Terus yang terakhir itu adalah lingkungan. Faktor lingkungan untuk sebuah bisnis juga sangat berpengaruh. Untuk bisnis franchise Indomaret sendiri biasanya berada di lingkungan yang ramai atau padat penduduk. Setelah pemohon pendaftaran dari Badan Usaha Indomaret itu mengajukan ke menteri, lalu menteri menyetujuinya, baru bisa didirikan atau dioperasionalkan Badan Usaha Indomaret tersebut di wilayah tersebut. Untuk waktu beroperasinya itu jangka 5 tahun. Kalau belum 5 tahun mau perpanjang, belum bisa. Terus mengenai sanksi ada di pasal 16. Menteri, Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi pendiri badan usaha Indomaret ini, dan bisa memberi sanksi juga kepada penerima atau pegawai yang melanggar ketentuan hukum, yaitu dengan cara memberikan peringatan tertulis, denda, atau pencabutan surat tanda pendaftaran dari badan usaha atau dari pegawainya. Pendaftaran terdapat di pasal 12, yaitu pemohon pendaftaran penawaran harus melampirkan banyak dokumen seperti fotokopian penawaran, legalitas izin usaha, terus pemohonan pendaftaran ini juga terlampir di pasal 11 seperti fotokopian perjanjian, fotokopian penawaran, kartu tanda penduduk milik perusahaan. Terus ada juga pendaftaran ini selanjutnya keuntungan modal dan perkiraan. Laporan laba rugi PT Indomaret Prismatama yang biasa dikenal Indomaret. Pada tahun 2016, laba rugi bersihnya sekitaran 227 juta. Kemudian pada tahun 2017, laba rugi bersihnya sekitaran 265 juta 500. Lalu pada tahun 2018, laba ruginya mencapai sekitaran 304 juta rupiah. Dari 3 tahun terakhir tersebut, laba ruginya terus meningkat, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk
mendapatkan keuntungan. Di bagian ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dari bisnis Indomaret. Bisnis Indomaret ini memang bukan bisnis yang baru, artinya bisnis ini sudah dijalankan sejak lama. Banyak sekali orang-orang yang menggeluti bisnis ini, dan masih terbukti hingga saat ini, bisnis Indomaret franchise masih menguntungkan. Meskipun bisnis ini tidak lahir dari ide-ide kreatif ataupun bisa dibilang sebagai perusahaan startup, tetapi bisnis ini masih banyak dan masih bagus untuk dikelola bersama. Apalagi dengan keuntungannya yang sangat cukup menjanjikan, untuk teman-teman bisa memulai bisnis ini dengan penjelasan yang sudah kami jabarkan dari bisnis modal kanvas sampai dengan modal dan keuntungan yang dihasilkan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.